Sahabat sekolah, kalau menurut berita, kecelakaan lalu lintas paling banyak disebabkan oleh para pengendara kendaraan yang tidak tertib berlalu lintas di jalan raya. Nah, banyak pengendara yang melanggar lalu lintas di jalan raya. Akibatnya, terjadi kecelakaan yang memakan korban manusia dan kendaraan yang rusak. Apakah kamu termasuk orang yang mematuhi tata tertib lalu lintas? Ataukah justru kamu adalah sama? Kamu adalah pelanggar lalu lintas? Halo sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. Jadi bagi kalian-kalian yang saat ini sedang mencari materi pelajaran, pembahasan soal tips, trik, motivasi, dan inspirasi, kalian wajib subscribe channel ini. Dan jangan lupa kalian juga harus tekan tombol lonceng agar kalian selalu mendapatkan pemberitahuan dari setiap video yang diupload oleh channel sekolah. Oke sahabat sekolah, di new session ini, di kelas edukasi kita akan belajar bersama, yaitu materi pelajaran kelas 5 SD tema 6 subtema 3 tentang pengaruh kalor terhadap kehidupan pada pembelajaran yang ke-6 atau terakhir. Sahabat sekolah, kalau menurut berita, kecelakaan lalu lintas paling banyak disebabkan oleh para pengendara kendaraan yang tidak tertib berlalu lintas di jalan raya. Nah, banyak pengendara yang melanggar lalu lintas di jalan raya. Akibatnya, terjadi kecelakaan yang memakan korban manusia dan kendaraan yang rusak. Apakah kamu termasuk orang yang mematuhi tata tertib lalu lintas? Ataukah justru kamu adalah sama? Kamu adalah pelanggar lalu lintas? Di sesi ini, pembelajaran 6 ini kita akan pelajari lebih banyak. Oke, check it out. Permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat salah satunya disebabkan oleh adanya pihak yang tidak melakukan tanggung jawabnya. Permasalahan sosial seperti kecelakaan lalu lintas, sampah, peristiwa kriminal sering terjadi di sekitar kita. Adakah permasalahan sosial lainnya yang disebabkan oleh tidak terlaksananya kewajiban salah satu pihak di dalam masyarakat? Bagaimana? Bisa tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut. Nah, sahabat sekolah, kita akan pelajari masalah sosial di sekitar kita. Di subtema ini kita banyak membahas tentang masalah sosial. Nah, sahabat sekolah, dengan semakin majunya media informasi baik cetak maupun elektronik, dengan mudah masyarakat mengetahui peristiwa yang terjadi di tempat-tempat lainnya. Tidak terkecuali berita-berita tentang permasalahan sosial yang sering diberitakan. Beberapa masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, rusaknya atau buruknya fasilitas umum, perilaku tidak disiplin merupakan masalah sosial yang sering terjadi. Pencemaran lingkungan terjadi karena masyarakat membuang bahan-bahan berbahaya secara sembarangan ke lingkungan alam. Pencemaran limbah cair ke sungai-sungai dapat mencemari lingkungan yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang menggunakannya. Pencemaran udara yang dilakukan oleh kendaraan yang sudah tidak layak jalan sehingga mencemari udara dengan bahan berbahaya seperti timbal dan karbon monoksida. Selain itu, masih ada pabrik-pabrik yang membuang limbahnya melalui udara, cerobong-cerobong asap seperti gambar di belakang Pak Dimas ini. Nah, pencemaran pada tanah juga terjadi karena masyarakat membuang bahan berbahaya yang dapat membunuh organisme di dalam tanah yang diperlukan oleh tumbuhan. Sahabat sekolah, fasilitas umum yang biasanya disediakan oleh pemerintah yang digunakan untuk keperluan masyarakatnya, fasilitas umum ini mudah dijumpai, antara lain ada seperti sarana transportasi, sarana pendidikan dan kesehatan.
Kendaraan umum, terminal, pelabuhan merupakan beberapa contoh sarana transportasi. Kemudian gedung sekolah, museum, gedung olahraga merupakan contoh sarana pendidikan. Sedangkan rumah sakit, apotek, puskesmas merupakan contoh sarana kesehatan. Nah, seringkali masyarakat kurang memelihara fasilitas-fasilitas umum tersebut sehingga tidak terawat dan rusak. Nah, ketika fasilitas umum itu rusak, maka hak orang lain untuk menggunakannya akan terhambat. Dengan memelihara dan melaporkan kerusakan, masyarakat dapat menjaganya agar dapat digunakan dengan baik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita menjumpai banyak sekali perilaku yang tidak disiplin. Misalnya di jalan raya, kecelakaan lalu lintas dan kemacetan merupakan salah satu akibat dari perilaku yang tidak disiplin. Nah, contoh perilaku tidak disiplin antara lain menjalankan kendaraan dengan melawan arus, kemudian mengendarai sepeda motor di tempat yang tidak semestinya, misalnya di trotoar atau jembatan penyeberangan. Nah, memarkir kendaraan di sembarang tempat, berhenti untuk menurunkan dan menaikkan penumpang di sembarang tempat, serta menyeberang jalan secara sembarangan, tidak menggunakan jembatan penyeberangan. Ini adalah contoh yang tidak disiplin. Saat sekolah, permasalahan sosial sudah, sekarang giliran kita memahami gambar cerita, lagi-lagi gambar cerita. Nah, di pembelajaran terakhir ini, di 6 ini, kita akan membahas tuntas di akhir ya, bahwasanya kita akan memahami apa sih gambar cerita itu, bagaimana. Nah, gambar cerita merupakan gambar yang menceritakan sebuah peristiwa yang menunjukkan kegiatan orang atau binatang dalam suatu peristiwa. Gambar yang disajikan dapat berupa cerita bergambar pada media kering maupun basah. Penggunaan media yang berbeda akan memerlukan teknik menggambar yang berbeda juga. Pada gambar dengan menggunakan media kering, nah ini gambar di belakang Kak Dimas. Dengan media kering biasanya digunakan teknik arsir ya. Teknik arsir dibuat dengan menorehkan pensil, spidol, atau alat lain berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap, terang, dan kesan adanya dimensi. Selain teknik arsir, ada juga teknik blok. Nah, teknik blok ini adalah teknik menutup gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet atau blok. Sedangkan cara penggunaan media basah biasanya memerlukan kuas untuk mengaplikasikan cat, baik cat air maupun cat poster. Nah, teknik sepuan yang basah ini biasanya menggunakan dengan campuran air ya di atas kertas gitu. Nah, untuk memahami sebuah gambar cerita, nah ini kita kan akan memahami sebuah gambar cerita. Ini terdapat unsur-unsur yang bisa dipelajari. Nah, karena sebuah gambar cerita harus memiliki gagasan atau unsur tema yang jelas sesuai dengan cerita. Sebuah cerita yang bertema pasir seharusnya didukung dengan suasana pasar yang merupakan latar belakang cerita tersebut. Ya. Jadi saya ulangi lagi, bahwasanya untuk memahami sebuah gambar cerita terdapat beberapa unsur yang dapat dipelajari. Sebuah gambar cerita harus memiliki gagasan atau tema yang jelas sesuai dengan cerita. Sebuah cerita yang bertema pasar seharusnya didukung dengan suasana pasar yang merupakan latar belakang cerita tersebut. Nah, biasanya dengan mudah akan tertangkap dari tema cerita tersebut. Lalu gambar ilustrasi yang ditampilkan dapat berupa tema. Gambar ilustrasi yang ditampilkan ini dapat berupa penggalan cerita yang paling menonjol. Nah, dari gambar cerita juga dapat dibayangkan karakter tokoh dalam cerita tersebut. Nah, perhatikan gambar cerita yang di belakang Kak Dimas ini ya. Ini merupakan penggalan cerita kisah Malin Kundang, cerita rakyat dari Sumatera Barat. Tuh. Nah, sahabat sekolah, itu materi di video pembelajaran ke-6 ini. Sekarang giliran tugasmu. Tugasmu di tugas 1 ini seperti yang ada di layar, berilah judul pada gambar di bawah ini, lalu tuliskanlah sebuah cerita berdasarkan gambar tersebut. Nah, lalu yang kedua, carilah tahu media dan teknik menggambar yang digunakan.
Kemudian tugas yang kedua yaitu menjawab soal. Ada 5 soal, kamu tugasnya menjawab soal. Kamu pause, kamu baca, tulis, kemudian dijawab, kirim ke gurumu, atau bisa ditulis jawabannya di kolom komentar. Kak Dimas tunggu jawabannya. Oke, cukup sekian dulu tugasnya. Nah, sahabat sekolah, akhirnya kita selesai sudah dan bersambung ke video pembelajaran berikutnya, tentunya di tema berikutnya, tema 7 ya. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa share video ini ke teman-temanmu agar mereka mendapatkan manfaat yang sama dari kamu. Oke, cukup sekian dari Kak Dimas. Salam semangat luar biasa.